给我上！杀！这也快不快活？灵！哎！ Alur cerita Sword Quest atau Sun Jian. Tokoh utama bernama Xiaoling. Ini orangnya seorang biasa aja yang tidak sadar punya kemampuan master pedang level dewa. Wah, kece banget ya kayaknya. Nah, season 1 ada 12 episode. Baiklah, kita tamatkan yuk Sword Quest full episode 1 sampai 12. Selamat menyaksikan sampai akhir. Donghua ini dibuka dengan memperlihatkan MC Donghua kita bernama Xiaoling. Pemuda berbakat dalam kemampuan berpedang maupun bela diri. Awal cerita diperlihatkan tentang seseorang yang tangguh, memiliki kekuatan luar biasa, di mana ia bisa menyegel langit dan bumi menggunakan senjata ilahi. Namun setelah penyegelan berhasil dilakukan, senjata ilahi bercerai-berai menjadi 10 potongan dalam bentuk pedang yang berbeda-beda. Lantas pedang tersebut disembunyikan di wilayah yang berlainan. Menurut legenda, siapa saja yang memiliki 10 pedang ilahi, maka akan mampu melepaskan segel. Dengan terbukanya segel, orang tersebut akan memperoleh kekuatan ilahi untuk menyatukan langit dan bumi. Kemudian terlihat seorang wanita gemoy bernama Sun Jiang sedang merias dirinya. Karena Sun Jiang akan melaksanakan pernikahan di hari bahagia itu. Selesai berhias, Sun Jiang memperhatikan riasannya. Tak lama, datanglah pelayan mengingatkan Sun Jiang bahwa waktu menikah telah tiba. Lantas, Sun Jiang mengatakan dirinya sebentar lagi akan menuju ruang pernikahan. Sementara para pelayan keluarga Jiang sedang menyambut para tamu undangan. Ketika melihat sosok pria berwajah rupawan bernama Shen, salah satu pelayan menyapanya. Karena Shen berasal dari keluarga terpandang, makanya Shen berjalan penuh keangkuhan memasuki kediaman keluarga Jiang. Sesampainya di dalam, Shen mendapat penghormatan dari Patriarch Jiang. Bahkan beliau meminta maaf karena tak menyambut Shen di pintu luar. Shen pun terkagum-kagum melihat dekorasi megah di ruangan tersebut. Saking percaya dirinya, Shen mengira hiasan di ruangan tersebut adalah untuk menerima lamaran pernikahan darinya. Mendengar ucapan Shen, Patriarch Jiang langsung meralatnya. Alasan ruangan dihias sedemikian rupa sebab hari ini adalah pernikahan anak perempuannya dengan anak laki-laki dari keluarga Ling. Apalagi pernikahan putrinya sudah diatur oleh mendiang ayahnya Patriarch Jiang sejak kecil. Sontak saja, Shen terheran-heran sama pemikiran Patriarch Jiang yang mau menikahkan putrinya ke keluarga Ling. Seharusnya Sun Jiang disandingkan dengan Shen. Kalau dilihat dari status keluarga maupun kebangsawanannya, keluarga Shen lebih unggul dari keluarga bangsawan lainnya. Para tamu undangan pun setuju sama ucapan Shen. Untuk meyakinkan Patriarch Jiang, Shen memperlihatkan mahar dalam jumlah fantastis. Semua hadirin merasa Shen murah hati. Selain itu, Shen juga tampan dan berbakat. Begitulah pikiran tamu undangan terhadap Shen. Lalu, Shen berkata, pengantin pria tak kunjung datang. Padahal waktu menikah telah tiba. Sehingga Shen menyarankan kalau dia saja yang menggantikan untuk menikah dengan Sun Jiang. Karena kalau tersebar pernikahan Sun Jiang gagal, maka nama baik keluarga Jiang dipertaruhkan. Menurut Patriarch Jiang, omongan Shen masuk akal. Meski demikian, ia tetap berpegang teguh sama pernikahan yang telah diatur oleh mendiang kakek Sun Jiang. Mengetahui kegigihan Patriarch Jiang, Shen membuat pertaruhan. Apabila satu dupa telah habis dan pengantin pria belum datang, maka Shen akan menikahi Sun Jiang. Alhasil, Patriarch Jiang menyetujui kesepakatan itu. 好，那就以主相为限。他来不了。 Di benak Shen, pengantin pria tak akan pernah datang sampai kapanpun.
Di sisi lain, tampak seorang pria berwajah rupawan bernama Xie Chen sedang berjalan dengan wanita cantik bernama Xiao Yu. Pasangan suami istri ini tengah membahas soal mengendalikan roh spiritual. Mendengar penjelasan suaminya, Xiao Yu terkagum-kagum. Xiao Yu mengatakan pengetahuan yang dimiliki suaminya membuatnya merasa aman. Mendadak, segerombolan bandit menyebut diri mereka sebagai 5 algojo naga menghadang Xiao Yu dan Xie Chen. Lantas terjadilah perkelahian antara Xie Chen dengan kelima bandit. Selagi Xie Chen menghadapi salah satu dari 5 algojo naga, musuh lainnya bangkit mendekati Xiao Yu. Sehingga Xie Chen segera menghajar para penjahat. Namun, Xie Chen tak fokus dan terkena serangan dari belakang. Tiba-tiba Xiaoling muncul dengan gagahnya. Ketika melihat kalung Xiaoling, kelima algojo naga langsung tahu kalau dialah target sebenarnya. Sebab Shen membayar jasa kelima algojo untuk membantai Xiaoling. Lantas mereka sangat sombong merasa dapat membunuh Xiaoling. Akan tetapi kebalikannya, Xiaoling lah dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah itu, suami istri berterima kasih telah ditolong oleh Xiaoling. Sesudah basa-basi, Xiaoling bergegas pergi menuju ke pernikahannya. Di sisi lain, tamu undangan pada protes pernikahan belum juga dilakukan. Apalagi perut mereka sudah lapar. Pada kesempatan itu, lagi-lagi Shen mencoba mempengaruhi Patria Jiang. Mendadak, Xiaoling tiba di ruangan pernikahan. Lalu Xiaoling berkata bahwa ia diutus oleh gurunya Li Tiaonao sebagai tunangan Sun Jiang. Melihat Sun Jiang tak membawa apapun, Shen langsung menghinanya. Namun Xiaoling tetap bersikap santuy. Kemudian Patria Jiang meminta Xiaoling menunjukkan bukti bahwa ia tunangan Sun Jiang saat kecil. Lantas Xiaoling menunjukkan kalung ikan yin yang. Setelah Patria Jiang memeriksa keaslian kalung yin yang milik Xiaoling, ia setuju menikahkan putrinya. Karena merasa kesal, Shen mengeluarkan serangan kepada Xiaoling. Akan tetapi Xiaoling mendapat perlindungan dari Sun Jiang. Xiaoling sangat kagum pada Sun Jiang, di usia muda sudah memiliki panata ilahi dalam dirinya. Kemudian Sun Jiang secara tegas meminta Shen untuk tidak membuat keributan di hari bahagianya. Karena tak ada yang bisa Shen lakukan lagi untuk menggagalkan pernikahan, terpaksa ia harus meninggalkan ruangan dipenuhi rasa kecewa. Sementara para tamu undangan membicarakan bagaimana keluarga Jiang menghadapi kemarahan keluarga Shen. Apalagi Shen telah dipermalukan di muka umum. Selanjutnya, Shen meminta pelayannya membawa kembali mahar yang tadinya ia persembahkan buat Sun Jiang. Lantas, Xiaoling dengan nada mengejek memintanya untuk menikmati pesta pernikahannya. Sontak saja, Shen kesal dan menyumpahi Xiaoling, dan dia meninggalkan kediaman keluarga Jiang. Setelah itu, Xiaoling dan Sun Jiang mengadakan upacara pernikahan. Selesai ritual dilakukan, Xiaoling dan Sun Jiang resmi menjadi suami istri. Akan tetapi belum sempat Xiaoling menyantap hidangan pernikahan, ia sudah dibawa paksa oleh Sun Jiang ke suatu ruangan. Ternyata Sun Jiang menawarkan kesepakatan dengan menyerahkan kontrak pernikahan. Dengan tegas, Sun Jiang mengatakan bahwa mereka hanya menjadi suami istri selama 3 tahun. Setelah itu, Sun Jiang akan menceraikan Xiaoling. Sun Jiang akan memberi Xiaoling kompensasi atas kontrakan tersebut. Lantas Sun Jiang menyatakan bahwa selama 3 tahun mereka hanya menunjukkan keromantisan di muka umum. Sedangkan di balik layar mereka bukanlah suami istri. Bahkan Sun Jiang mengancam akan memutilasi Xiaoling bila berbuat macam-macam dengannya. Setelah menjelaskan kontrak pernikahan, Sun Jiang pergi meninggalkan Xiaoling. Selesai ngeteh, Xiaoling merebahkan badannya sembari mengingat soal gurunya. Kemudian diperlihatkan kisah Xiaoling saat masih bersama gurunya. Tampak keduanya menuju tempat latihan. Setibanya di sana, sang guru menceritakan suatu rahasia mengenai ayahnya Xiaoling. Karena Xiaoling sudah berusia 18 tahun, maka guru akan menjelaskan pedang yang berada di tangan Xiaoling bukanlah pedang biasa, melainkan pedang pelahap jiwa.
di mana pedang tersebut dapat memandu dan melahap pedang ilahi lainnya. Selain itu, pedang pelahap jiwa bisa membuat penggunanya menjadi lebih kuat. Sontak saja Xiaoling amat senang memiliki pedang luar biasa seperti itu. Akan tetapi, pedang itu berkekuatan iblis sehingga bisa membunuh penggunanya. Alasan guru selama ini membiarkan Xiaoling membawa pedang pelahap jiwa adalah supaya memelihara energi spiritualnya. Sang guru memperingatkan Xiaoling jangan melepaskan segel yang tertanam dalam pedang pelahap jiwa. Lalu guru menginfokan kalau ayahnya Xiaoling meminta anaknya turun gunung untuk menikahi gadis dari keluarga Jiang dengan membawa kalung ikan yin dan yang. Mendadak segel roh jahat terbuka hingga ia berhasil keluar. Terjadilah perkelahian sengit antara roh jahat dengan guru dan murid. Roh jahat sangat kuat hingga guru Li Tiaonao kesulitan menanganinya. Roh jahat sangat dendam karena ia telah dikurung dalam waktu yang sangat lama. Kekuatan Xiaoling tak mampu menghadapi roh jahat membuat dirinya terhempas menghantam dinding bukit. Kemudian, roh jahat bergegas ke arah Xiaoling. Akan tetapi Li Tiaonao berusaha menahan pergerakan roh jahat. Lantas, roh jahat menghentikan serangannya terhadap Xiaoling dan berpaling kepada Li Tiaonao. Kedua kubu saling adu kekuatan di mana roh jahat lebih unggul. Kini Li Tiaonao dalam cengkramannya. Melihat gurunya dalam bahaya, Xiaoling membuka segel pedangnya. Aura dari pedang tersebut dapat dirasakan oleh roh jahat. Entah kenapa roh jahat sangat familiar dengan aura tersebut. Setelah menyadari kalau Xiaoling adalah anak dari orang yang telah mengurungnya, membuat amarah roh jahat semakin memuncak. Namun, berkat kekuatan pedang pelahap jiwa, menyebabkan Xiaoling mudah mengalahkan roh jahat. Akan tetapi jiwa Xiaoling telah dirasuki oleh pedang pelahap jiwa. Karena Xiaoling belum bisa mengendalikan pedang pelahap jiwa, makanya Xiaoling kesurupan. Dengan penuh percaya diri, sang pedang pelahap jiwa menyatakan ia akan membunuh Xiaoling dan Li Tiaonao. Kemudian Xiaoling kerasukan menyerang sang guru. Namun Li Tiaonao mampu menahannya. Pelahap jiwa keheranan mengapa kekuatan supernya terasa lemah. Lantas sang guru mengeluarkan pelahap jiwa dari tubuh Xiaoling. Setelah itu, Li Tiaonao memaksa pelahap jiwa bergabung dengan Xiaoling. Sehingga segel pedang pelahap jiwa terpasang kembali. Lalu sang guru memarahi muridnya melakukan tindakan sangat berbahaya. Kalau tidak bisa dikendalikan, kekuatan pelahap jiwa dapat menghancurkan tubuh Xiaoling. Apalagi aliran spiritual Xiaoling tak bisa terkontrol sebab efek dari pelahap jiwa. Mendengar ocehan sang guru, Xiaoling berkata, yang penting mereka berdua selamat. Lantas sang guru mengingatkan kalau Xiaoling harus bergegas menuju ke pernikahannya. Tak lupa sang guru menyerahkan liontin ikan yin yang. Akan tetapi Xiaoling enggan pergi ke pernikahannya. Apalagi insiden penyerangan roh jahat membuat Xiaoling mencemaskan nasib gurunya. Lalu gurunya meminta Xiaoling segera mengunjungi keluarga Jiang. Li Jiang juga menceritakan kalau kecantikan Sun Jiang amat tersebar di kota Fuchen. Mendengar ocehan sang guru, Xiaoling mengatakan ia akan menuruti permintaan orang tuanya yang telah mengatur pernikahannya. Namun, melihat kondisi gurunya, Xiaoling ragu meninggalkannya. Akan tetapi selain pernikahan, si Xiaoling tetap harus pergi untuk mencari ke-10 pedang ilahi. Dengan mengumpulkan ke-10 senjata ilahi dapat mencegah kehancuran dunia. Sehingga Xiaoling mau tak mau harus memulai petualangannya supaya dapat melaksanakan perintah gurunya. Di benak Xiaoling berjanji akan mengabulkan keinginan sang guru untuk mencegah terjadinya malapetaka di dunia. Selanjutnya, Xie Chen dan Xiao Yu diusir oleh pelayan keluarga Lei. Karena mereka tak cukup uang, makanya keluarga Lei tak akan memberi izin pasangan suami istri memiliki rumah di kota Fuchen. Tiba-tiba seorang wanita bermarga Liu menghampiri pasangan suami istri. Ketika mengetahui masalah kedua insan, Liu menawarkan bantuan. Sehingga Liu masuk menemui keluarga Lei dan ia mengatakan bahwa untuk memiliki rumah di kota Fuchen harus mendapatkan persetujuan keluarga Lei. Setelah berkata demikian, Liu menyatakan bahwa seluruh aset maupun properti keluarga Lei adalah miliknya.
Sontaknya, pria bermarga Lei amat kesal harta keluarganya diakui oleh orang lain. Bergegas, para pelayan keluarga Lei menyerang, namun mereka bukan tandingannya Liu. Dengan mudah Liu melenyapkan sekelompok pelayan membuat keluarga Lei takut padanya. Lantas, Liu menyarankan Lei harus meminum pil kalau tidak nyawanya akan terancam. Karena ketakutan, Lei menuruti perintah Liu. Setelah meminum pil pemberian Liu, Lei telah menjadi budaknya. Karena keluarga Lei berada pada kendalinya, Liu memberikan rumah buruk yang sesuai dengan uang yang dimiliki Xie Chen. Tak lupa, sepasang suami istri itu berterima kasih kepada Liu. Tanpa bantuan Liu, kedua insan akan tidur di jalanan kota Fuchen. Bergegas, Xiao Yu membersihkan rumah tersebut agar layak dihuni. Ketika tinggal berdua dengan Xie Chen, Liu mengatakan bila mau menemaninya, maka kedua insan akan diberi rumah yang lebih baik. Akan tetapi, Xie Chen dengan sopan menolak ajakan Liu. Setelah itu, Xie Chen masuk ke dalam rumah. Sementara Liu berkata, ia amat tertarik pada rupa tampan Xie Chen. Di lain sisi, tampak Xiaoling ditemani pelahap jiwa pergi berjalan-jalan di halaman keluarga Jiang. Sewaktu melihat hewan spiritual, pelahap jiwa menyarankan Xiaoling segera menyerap energi spiritualnya. Akan tetapi Xiaoling tidak mau mengambil barang milik orang lain. Mendengar ocehan Xiaoling, pelahap jiwa bergumam kalau ia akan mengendalikan Xiaoling, si keras kepala suatu hari nanti. Apalagi Xiaoling selalu saja membantah ucapannya, membuat pelahap jiwa amat kesal. Sedangkan Sun Jiang sedang dimarahi paman ketiganya karena lebih memilih pria miskin daripada keluarga terpandang seperti Shen. Dengan tegas Sun Jiang berkata, ia hanya menghormati yang sudah digariskan kepadanya. Lantas, Patria Jiang meminta saudaranya untuk berhenti membahas mengenai keluarga Shen. Setelah itu, Sun Jiang berjalan di lorong rumahnya berpapasan dengan sang adik bernama Yun Jiang. Kemudian, keduanya membahas mengenai paman ketiga yang selalu menyalahkan Sun Jiang telah menyinggung keluarga Shen. Mendadak pelayan meminta Sun Jiang memeriksa laporan keuangan keluarga Jiang. Di lain sisi, Xia Yu sedang digoda oleh Shen. Sontak saja Xiao Yu merasa keberatan dengan perilaku Shen. Lantas, para pelayan Shen mengatakan seharusnya Xiao Yu merasa beruntung mendapatkan perhatian tuannya. Namun Xiao Yu ogah menuruti kemampuan Shen. Ketika Shen and the gang mau membawa Xiao Yu, datanglah Xie Chen menghalangi perbuatan mereka. Sehingga terjadilah perkelahian antara Xie Chen dan para pelayan keluarga Shen. Melihat para pelayannya kewalahan menghadapi Xie Chen, Shen langsung membantu mereka. Berkat kekuatan Shen, Xie Chen tak leluasa bergerak. Pada kesempatan itu, Shen memberi pilihan. Kalau Xie Chen mau selamat, harus menyerahkan istrinya secara sukarela pada Shen. Jelas saja Xie Chen menolaknya. Di situasi demikian, Xiaoling datang mengganggu kesenangan Shen. Lantas Shen berkata, kali ini dia tidak akan segan-segan melukai Xiaoling. Apalagi Xiaoling tidak dalam perlindungan Sun Jiang. Selanjutnya, Xiaoling melepaskan belenggu Shen dari tubuh Xie Chen. Sehingga Xie Chen dapat kembali bergerak untuk melawan musuh-musuhnya. Di tengah pertarungan, lagi-lagi Shen menerapkan kekuatannya kepada Xie Chen. Akan tetapi berkat bantuan dari Xiaoling, Xie Chen dapat bergerak bebas. Sehingga ia mampu mengalahkan para pelayan beserta tuannya. Dipenuhi rasa malu, Shen mengumpat Xiaoling lalu pergi dari sana. Sementara Xie Chen menyerahkan uang penjualan senjata para bandit yang telah Xiaoling kalahkan tempo dulu. Lantas Xiao Yu meminta Xiaoling menerimanya. Kemudian Xiaoling mengambil uang tersebut. Kemudian pelahap jiwa mengoceh soal pasangan suami istri di mana mereka selalu diselamatkan oleh Xiaoling. Lalu Xiaoling menyerahkan buku kungfu kepada Xie Chen. Xiaoling berharap buku itu bisa membantu Xie Chen meningkatkan kemampuan bela dirinya. Sontak saja Xie Chen sangat berterima kasih atas kebaikan hati Xiaoling. Melihat Xiaoling bersikap sangat baik kepada dua insan, pelahap jiwa menyatakan protesnya. Akan tetapi Xiaoling selalu mengkacangin semua ocehan pelahap jiwa. Setelah itu kedua kubu berpisah di jalan, di mana Xiaoling dan kawan-kawan pergi ke hutan untuk mencari hewan spiritual. Lokasi tersebut mereka ketahui dari Xie Chen. Tanpa Xiaoling sadari, adik iparnya sedang mengikutinya.
Tujuannya untuk memberi pelajaran pada Xiaoling, sebab Yun Jiang menganggap Xiaoling adalah pria lemah, sehingga Xiaoling tak pantas menjadi suami kakaknya. Setibanya di sana, Yun Jiang mengira kalau Xiaoling bersembunyi di semak-semak. Jadi, Yun Jiang menyerang ke semak-semak. Akan tetapi yang keluar adalah harimau angin. Sontak saja Yun Jiang kalang kabut, lari tunggang langgang. Kini harimau angin mengejar kemana perginya Yun Jiang. Sementara pria pemabuk jalan sempoyongan. Kemudian pria pemabuk rebahan di dahan pohon. Sedangkan Yun Jiang berlari di bawahnya. Mendadak pria pemabuk terjatuh tiduran di bawah. Sehingga saat berlari, Yun Jiang tak sengaja mengenai tubuh pria pemabuk, membuat kakinya terkilir hingga terjatuh. Kemudian harimau angin mengaum di dekat pria pemabuk. Lantas, pria pemabuk merasa terganggu, langsung menghempaskan harimau angin. Dari kejauhan, Xiaoling berpikir pria pemabuk sangat hebat. Akan tetapi, harimau angin lainnya muncul secara berkelompok. Melihat situasi sangat berbahaya, pria pemabuk meminta Yun Jiang untuk kabur dari sana. Namun Yun Jiang sedang terkilir dan tak bisa bergerak sama sekali. Lantas Xiaoling bergegas menolong pria pemabuk dan Yun Jiang. Hanya dengan satu tebasan pedangnya, Xiaoling mampu mengalahkan segerombolan harimau angin. Salah satu harimau angin yang belum terkena serangan kabur karena takut sama kekuatan Xiaoling. Setelah itu, Xiaoling berterima kasih kepada pria pemabuk sebab sudah menolong Yun Jiang dari bahaya. Sesudah mengobrol sejenak, Xiaoling dan Yun Jiang meninggalkan pria pemabuk. Lantas pria pemabuk berkata, Xiaoling bukan orang sembarangan. Hanya sekali serang, Xiaoling mampu menumbangkan para harimau angin. Sementara Yun Jiang mengagumi kekuatan super Xiaoling. Kini Yun Jiang merubah pandangan remehnya pada Xiaoling. Karena Yun Jiang telah melihat kekuatan Xiaoling dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian, Yun Jiang berkata akan memberitahu kakaknya kalau suaminya bukanlah orang lemah. Akan tetapi Xiaoling melarang Yun Jiang memberitahu Sun Jiang. Sehingga peristiwa di hutan menjadi rahasia milik mereka berdua. Di sisi lain, di kediaman keluarga Shen, tuan muda sedang dimarahi oleh kepala keluarga. Lantas sang ayah memerintahkan anaknya pergi ke formasi roh keluarga Jiang dan membunuh Xiaoling. Selanjutnya, Xiaoling dan Yun Jiang tiba di kediaman keluarga Jiang dan langsung disambut dengan kemarahan paman ketiga. Apalagi mendengar Yun Jiang menyebut Xiaoling sebagai kakak ipar membuat paman ketiga semakin kesal. Alhasil Yun Jiang diperintahkan merenungi kesalahannya di kamar. Sewaktu Xiaoling pergi begitu saja tanpa berpamitan dengannya, paman ketiga protes. Lantas Xiaoling mengatakan ia sangat lapar dan tak punya waktu menemani paman ketiga mengobrol. Akhirnya paman ketiga jengkel sendirian. Kemudian Xiaoling masuk ke dalam kamar melakukan semedi untuk menguatkan aliran spiritualnya. Apalagi Xiaoling mengemban tugas sebagai pencari ke-10 senjata ilahi. Tiba-tiba Yun Jiang datang ke kamar Xiaoling membawa kue kukus. Karena Yun Jiang tahu kalau Xiaoling belum makan malam. Lantas Yun Jiang menyuapi kakak iparnya. Mendadak Sun Jiang masuk ke dalam kamar dan melihat Yun Jiang dan Xiaoling sangat akrab. Lantas Sun Jiang mengatakan ia akan membicarakan hal penting nanti. Mendengar ocehan kakaknya, Yun Jiang berujar bahwa Sun Jiang ingin berdua saja dengan suaminya. Maka Yun Jiang akan menyantap kue kukusnya lebih cepat. Sontak saja Sun Jiang merasa risih dengan sindiran adiknya. Setelah itu, Sun Jiang mengajak Xiaoling ke lokasi formasi roh milik keluarga Jiang. Di sana Sun Jiang menginfokan bahwa Xiaoling bisa berlatih menyerap energi spiritual. Lantas Xiaoling menyatakan keheranannya karena ia tak dianggap menantu di keluarga Jiang. Mengapa diberikan izin berlatih di formasi roh? Kemudian Sun Jiang mengatakan kalau Xiaoling harus menerima niat baiknya. Keesokan harinya pelahap jiwa bertanya, mengapa Xiaoling harus ikut campur dalam urusan keluarga Jiang? Lalu Xiaoling berkata kalau pelahap jiwa tak mengerti soal cinta karena terlalu lama menjadi seorang jomblo. Sontak saja pelahap jiwa kesal sama ocehan Xiaoling. Sementara Shen menerobos masuk ke kediaman keluarga Jiang meminta Xiaoling menampakkan dirinya. Kemudian Sun Jiang mengucapkan kalau Xiaoling sedang tak ada di rumah. Lantas Sun Jiang bertanya mengapa Shen membuat keributan di rumahnya.
Shen langsung menyatakan kalau ia mau mengajak Xiaoling bertanding. Mendengar ucapan itu, Sun Jiang menawarkan diri berduel dengan Shen. Apalagi Sun Jiang mengira suaminya tak pandai ilmu bela diri. Kemudian Sun Jiang dan Shen berdiri di arena. Pertandingan keduanya disaksikan banyak orang dari kejauhan. Paman ketiga mengoceh, seharusnya Sun Jiang tak bersikap kasar kepada keluarga Shen. Sebab kalau terjadi apa-apa pada tuan muda keluarga Shen, maka keluarga Jiang lah yang harus bertanggung jawab. Menurut Patriarch Jiang, tindakan putrinya sudahlah benar. Karena Shen sudah tak sopan bertandang ke rumah orang untuk mengajak berkelahi. Jadi, Patriarch Jiang akan menyerahkan masalah Shen pada Sun Jiang. Sementara di arena, Sun Jiang bertarung sengit dengan Shen. Karena Shen meminum pil sebelum bertarung, ia menjadi sangat kuat. Bahkan Sun Jiang kewalahan menghadapi Shen. Dengan sombongnya, Shen berkata, seharusnya Sun Jiang memilih dirinya menjadi suaminya, bukan orang lemah seperti Xiaoling. Lalu Shen berhasil memojokkan Sun Jiang. Dari kejauhan, sang Patriarch Jiang mencemaskan keadaan Sun Jiang. Kemudian di arena, Shen bertanya mengapa Sun Jiang melindungi suami payahnya. Kalau Xiaoling tak muncul juga, maka nyawa Sun Jiang menjadi taruhannya. Selanjutnya, Xiaoling berada di tengah hutan untuk menyerap energi roh hewan spiritual. Ketika harimau angin menyerangnya dari belakang, Xiaoling menyadari dan langsung membantainya. Setelah itu, Xiaoling menggunakan pedangnya menghisap energi spiritual dari harimau angin. Mendadak, Yun Jiang berlari terengah-engah sembari mengatakan kalau tuan muda keluarga Shen membuat keributan di kediaman keluarga Jiang. Apalagi Shen sedang menghadapi Sun Jiang di arena. Setelah mendengar kabar dari Yun Jiang, keduanya kembali ke kota. Ketika melewati pasar, masyarakat tengah membicarakan pertarungan antara Shen dengan Sun Jiang. Saking heboh berita tersebut, masyarakat sampai penasaran dan ingin menyaksikan secara langsung duel putri keluarga Jiang dan tuan muda dari keluarga Shen. Di pasar tersebut, pria pemabuk melihat sosok Xiaoling beserta Yun Jiang bergegas menuju kediaman keluarga Jiang. Karena ia telah mendengar gosip bahwa keponakannya membuat onar di rumah keluarga Jiang. Sementara Xiaoling dan Yun Jiang telah tiba di kediaman. Lantas Xiaoling berteriak meminta Shen berhenti menyerang Sun Jiang. Sontak saja Shen menghentikan serangannya, beralih menghunuskan pedangnya ke arah Xiaoling. Akan tetapi pamannya si pria pemabuk menghajar Shen. Peristiwa tersebut membuat para penonton pertandingan keheranan, terutama paman ketiga dan Patriarch Jiang. Sehingga mereka menganggap karena terlalu mabuk, Shen Su, si pria pemabuk menyerang keponakannya sendiri. Padahal tidak demikian. Karena persepsi pria pemabuk tujuannya berlaku kasar kepada Shen agar nyawanya selamat. Sebab pria pemabuk telah menyaksikan bagaimana kekuatan dahsyat milik Xiaoling. Meski sudah digampar pamannya, Shen tetap kekeh mau menghajar Xiaoling. Namun lagi-lagi pria pemabuk menghentikannya. Melihat sikap pamannya, Shen protes mengapa ia yang dipukuli dan bukannya Xiaoling. Tak terima dengan suruhan pamannya untuk meminta maaf pada Xiaoling, Shen melancarkan serangan. Merasa tak bisa menasihati keponakannya, pria pemabuk menghilangkan kungfunya Shen, sehingga Shen tak bisa bertarung lagi. Setelah itu, pria pemabuk mewakili keponakannya untuk meminta maaf. Lantas, Xiaoling tak memperpanjang masalahnya. Lalu Xiaoling menghampiri istrinya dan mengulurkan tangannya, namun Sun Jiang tak menerima uluran tersebut. Di lain sisi, pria pemabuk telah membawa keponakannya pulang ke rumah. Mengetahui pria pemabuk melukai putranya, Patriarch Shen marah besar. Sehingga terjadilah duel antara dua bersaudara. Karena kekuatan pria pemabuk lebih dahsyat, Patriarch Shen kalah telak. Menurut pria pemabuk, Patriarch Shen salah mendidik anak. Apabila Patriarch Shen terus-terusan bersikap demikian, lambat laun keluarga Shen diambang kehancuran. Mendadak muncul Liu di sana langsung mengeluarkan kekuatannya kepada pria pemabuk. Berkat kekuatan Liu, Shen Su alias pria pemabuk sama sekali tak berdaya. Pria pemabuk pun keheranan mengapa ia tak bisa menggerakkan badannya. Kemudian Liu berkata kalau ia tak tertarik dengan pria yang bukan berondong. Maka Liu tak akan membiarkan pria pemabuk hidup.
Walau sebenarnya Liu mengagumi kekuatan pria pemabuk. Lalu Liu mengeluarkan secara paksa roh spiritual pria pemabuk. Akibat ulah Liu, pria pemabuk mengalami kesakitan luar biasa hingga tewas. Setelah itu, Liu menyerap roh spiritual milik pria pemabuk. Melihat kekuatan Liu, Patria Shen gemetaran sekaligus ketakutan. Lantas Liu meminta Patria Shen harus mengendalikan keluarga Jiang. Kemudian Liu memberikan pil dan meminumkannya kepada Shen. Dengan pil tersebut, Kung Fu Shen bisa kembali lagi. Bahkan, tubuh Shen pulih sangat cepat. Selesai urusannya di rumah keluarga Shen, Liu bergegas pergi dari sana. Di lain sisi, Xunjiang bertanya, Xiaoling hendak pergi kemana? Lantas Xiaoling mengatakan ia ingin meningkatkan latihannya di luar. Kemudian Xunjiang menyerahkan liontin pusaka keluarga Jiang, di mana liontin itu melindungi pemiliknya dari serangan mematikan. Tak lupa pula Xunjiang memperingati Xiaoling untuk tidak berurusan dengan keluarga Shen. Mendengar ucapan Xunjiang, Xiaoling malah menggoda istrinya. Xiaoling mengatakan bagaimana kalau mereka melakukan perjalanan jauh demi menghindari ancaman keluarga Shen. Sontak saja Xunjiang mengatakan seharusnya Xiaoling harus banyak-banyak berlatih agar tak terbunuh saat berhadapan dengan musuh yang kuat. Setelah Xiaoling berpamitan dengan Xunjiang, ia pergi dari sana. Selanjutnya, Xiaoling telah berada di hutan menemui Shi Chen. Lantas Shi Chen bertanya perihal apa Xiaoling memintanya datang ke hutan. Kemudian Xiaoling memberitahukan bahwa kadal besi sangat istimewa, di mana kulit dan intinya kalau dijual Shi Chen akan mendapatkan uang yang banyak. Dengan begitu cukup untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Sekalian, Xiaoling ingin melihat sejauh mana pencapaian latihan Shi Chen. Dengan penuh rasa hormat, Shi Chen berterima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh Xiaoling kepada dia dan istrinya. Lalu, Shi Chen bertanya bagaimana ia bisa membalas perbuatan baik Xiaoling. Menurut Xiaoling, bila Shi Chen semakin kuat, itulah cara membalas budi kepadanya. Tak lama kemudian muncullah kadal besi. Segera Shi Chen menerapkan latihannya untuk menyerang kadal besi. Lalu Shi Chen menggunakan pedangnya mengiris perut kadal besi. Akan tetapi kadal besi tetap kokoh dan berusaha menyerang balik. Lantas, Shi Chen mengeluarkan jurus pedangnya. Setelah itu, Shi Chen menancapkan pedang ke lehernya kadal besi hingga tewas. Sesudah pertarungan Shi Chen dengan kadal besi usai, Xiaoling pergi tanpa pamit. Saat menoleh ke arah tempat Xiaoling berpindah, Shi Chen tak melihat temannya lagi. Sementara pelahap jiwa protes mengapa Xiaoling tak langsung membunuh kadal besi untuk menyerap roh spiritual agar memanggil senjata ilahi. Mendengar ocehan pelahap jiwa, Xiaoling mengejeknya. Dengan mengatakan selain jomblo, pelahap jiwa juga tak punya teman. Makanya tak mengerti bagaimana caranya berteman baik. Sontak saja pelahap jiwa kesal sama ocehan sadis Xiaoling. Karena selama ini pelahap jiwa merasa ia tak membutuhkan pacar ataupun teman. Berhubung perkataan pelahap jiwa demikian, Xiaoling menyebar dupa pemancing kadal besi. Sehingga banyak kadal besi bermunculan. Karena hobi pelahap jiwa membunuhnya, sekarang Xiaoling dengan senang hati memperkenankan pedangnya untuk membantai kawanan kadal besi. Pelahap jiwa enggan melakukannya, terpaksa menuruti Xiaoling. Dalam sekali serang, kawanan kadal besi pada mati. Setelah itu, pedang pelahap jiwa menyerap roh spiritual dari sekelompok bangkai kadal besi. Setelah dirasa cukup memiliki energi spiritual, Xiaoling mulai memanggil pedang ilahi yang bersembunyi. Berkat itu, pedang ilahi berada di area tenggara nongol ke permukaan. Sehingga semua orang yang telah menanti selama ini bergegas pergi ke arah tenggara. Sementara di kediaman keluarga Jiang, anggota keluarga mengadakan rapat, di mana Patria Jiang ingin mengambil pedang ilahi. Menurut Xunjiang, mereka tak perlu ikutan seperti keluarga lainnya. Lebih penting adalah menunggu kepulangan Xiaoling, apalagi mendengar kabar di saat kediaman keluarga Jiang sedang sepi, maka keluarga Shen akan menyerang. Mendengar hal itu, Patria Jiang merasa mereka tak perlu mengurusi menantu buangan seperti Xiaoling. Lantas paman ketiga mengatakan kalau Xunjiang mencemaskan suaminya. Sebaiknya ia pergi sendiri mencari keberadaan Xiaoling.
Kemudian paman ketiga memberi ide kalau Patria Jiang dan para pelayan pergi ke lokasi tenggara tempat pedang ilahi. Sementara rumah akan diawasi oleh paman ketiga. Dengan begitu, tak perlu takut kalau rumah ada yang menyerang. Mendengar saran paman ketiga, Patria Jiang setuju. Di sisi lain, Xie Chen melihat situasi di luar sangat kacau. Maka Xie Chen memutuskan untuk segera pulang ke rumah karena Xie Chen mencemaskan keadaan istrinya. Adapun Liu berada di atas atap mengoceh kalau ia salut dengan kemampuan Xiaoling, sebab bisa mengeluarkan pedang ilahi dari tempat persembunyiannya. Sementara di kediaman keluarga Shen, para pelayan melaporkan bahwa Patria Jiang pergi mencari pedang ilahi. Mendengar kabar baik tersebut, Patria Shen meminta pelayannya bergegas ke rumah keluarga Jiang, sebab mereka akan menguasai formasi roh milik keluarga Jiang. Lantas, si pelayan menyatakan keheranannya. Sebab seharusnya keluarga Shen pergi ke lokasi tempat pedang ilahi berada. Menurut Patria Shen, Liu pasti bisa mengambil pedang ilahi. Sedangkan Patria Shen bertugas menghancurkan keluarga Jiang. Setibanya di rumah, Xie Chen dikagetkan dengan kondisi istrinya yang memprihatinkan, di mana Xiao Yu mendapat perlakuan tak pantas dari Shen. Sontak saja Xie Chen geram dengan tingkah laku tak bermoral Shen. Dengan entengnya Shen menawarkan kesepakatan kalau Xie Chen membiarkan dia memiliki Xiao Yu selama 3 hari, maka ia akan memberikan uang dalam jumlah banyak. Apalagi Xiao Yu memiliki kecantikan luar biasa. Selanjutnya, Xie Chen sangat marah atas tindakan tak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh Shen. Lantas, Xiao Yu meminta suaminya berhati-hati saat bertarung melawan Shen. Kemudian, Xiao Yu berkata, ia akan mencari bantuan. Lalu Xiao Yu pergi dari sana. Sementara terjadilah duel sengit antara Xie Chen dengan Shen. Keduanya saling mengayunkan pedang mereka. Di saat Shen sedang terduduk, Xie Chen menyerangnya. Akan tetapi Shen mampu menahan pedang Xie Chen menggunakan tangan kosong. Saking kuatnya Shen mampu menghempaskan Xie Chen. Saat itulah Shen ingin menghabisi Xie Chen. Mendadak Liu datang membuat Shen pingsan. Kehadiran Liu di sana membuat Xie Chen heran. Kemudian Xie Chen bertanya mengapa Liu ada di sana. Segera Liu menjawab kalau Xiao Yu meminta bantuannya. Setelah itu Liu mengatakan kalau Xie Chen meminum pil pemberiannya maka ia akan cepat pulih. Lantas Xie Chen percaya kepada Liu dan langsung meminumnya tanpa ragu. Setelah itu Liu mengabarkan kalau keluarga Shen akan menyerang keluarga Jiang. Mendengar kabar tersebut, Xie Chen bergegas untuk pergi membantu keluarga Jiang. Setelah kepergian Xie Chen, Liu berkata ia senang bisa memanfaatkan keluarga Shen atas ambisinya menghancurkan keluarga Jiang. Di lain sisi, keluarga Shu, Yun, Feng, dan Lei sudah berada di lokasi pedang ilahi berada. Lantas keluarga Feng mencoba untuk membuka perisai, namun gagal. Kemudian masing-masing dari mereka memperebutkan untuk membuka perisai pedang ilahi. Sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Dari kejauhan, Xiaoling melihat kegaduhan itu dan ikut nimbrung dalam pertarungan. Melihat kehadiran Xiaoling, mereka menghinanya. Karena Xiaoling tak mau pergi, mereka semua menyerangnya. Akan tetapi Xiaoling bukan tandingan musuh. Alhasil, geng musuh pada terluka. Sementara Patria Shen membunyikan seruling untuk memanggil hewan buas. Tujuannya agar hewan buas pergi ke kediaman keluarga Jiang. Patria Shen amat senang. Tak disangka, seruling pemberian Liu sangat ampuh. Sedangkan pelahap jiwa mengingatkan Xiaoling untuk segera mengambil pedang ilahi. Apalagi mengumpulkan ke-10 pedang ilahi adalah tugas dari Li Tiangnao kepada Xiaoling. Untuk apa memperdulikan Sun Jiang? Lantas, Xiaoling berkata, ia akan melindungi keluarga Jiang. Kalau urusan pedang, Xiaoling akan mengambilnya nanti jika sudah selesai mengurusi keluarga Jiang. Sontak saja pelahap jiwa kesal karena Xiaoling tak pernah mendengar nasihatnya. Selepas kepergian Xiaoling, Liu menampakkan dirinya. Lalu Liu menyerap roh spiritual para pelayan. Sontak saja pimpinan masing-masing keluarga ketakutan. Lantas Liu meminta mereka menyerang diri sendiri bila tak ingin mati. Sebagian pada kabur sementara lainnya memukul keningnya hingga pingsan.
Kemudian Liu menghancurkan perisai yang melindungi pedang ilahi. Setelah perisai musnah, Liu bergegas menuju pedang ilahi. Akhirnya Liu memiliki pedang ilahi tersebut. Selanjutnya, kawanan monster buas pada bermunculan di kota Fuchen. Melihat situasi demikian, Patriarch Jiang meminta pelayannya segera kembali ke kediaman keluarga Jiang. Namun perjalanan mereka amat sulit, apalagi hewan buas sudah berada di mana-mana. Sementara Sun Jiang kesal di mana Xiaoling berada. Apalagi suasana kota sedang kacau sekarang. Setelah itu tibalah Patriarch Jiang dan pelayannya di kediamannya. Patriarch Jiang merasa heran mengapa kediamannya sangat mudah dimasuki oleh para hewan buas. Kemudian Patriarch Jiang dan para pelayannya melawan kawanan hewan buas. Akan tetapi banyak para pelayan yang kalah. Lantas Patriarch Jiang tak tinggal diam dan berusaha membunuh para hewan buas. Namun jumlah mereka sangat banyak, sehingga beliau sangat kerepotan. Di situasi demikian, Patriarch Jiang meminta pelayannya pergi berlindung di formasi roh keluarga Jiang. Tak lama pelayan kembali melapor kepada Patriarch Jiang bahwa formasi roh telah dikendalikan oleh orang lain. Sontak saja Patriarch Jiang panik, bergegas pergi ke sana. Setibanya di sana, Patriarch Jiang dikagetkan sama kemunculan Patriarch Shen di sana. Menurut Patriarch Jiang, Patriarch Shen sangat tidak tahu malu menerobos masuk ke wilayah orang. Bahkan sampai menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Lantas, Patriarch Shen berkata ia diperintahkan oleh orang lain untuk menghancurkan keluarga Jiang. Pada kesempatan itu, Patriarch Shen mengatakan kalau Patriarch Jiang menuruti kemauannya, makanya Patriarch Jiang akan selamat dari kematian. Sontak saja, Patriarch Jiang memilih mati daripada harus takluk pada Patriarch Shen. Lantas, hewan buas menyerang Patriarch Jiang dan kawan-kawan. Mereka berupaya melawannya, dan ketika Patriarch Jiang hendak melindungi dirinya dari terkaman harimau angin, Patriarch Shen membuat musuhnya tak bergerak. Akhirnya Patriarch Jiang terkena cakaran harimau angin. Penyerangan tak berhenti sampai di situ, di mana kawanan binatang buas menyerang bersamaan. Akan tetapi berkat Sun Jiang, ayah dan para pelayan terhindar dari serangan hewan buas. Lantas Sun Jiang berkata, selama dirinya masih hidup, maka keluarga Jiang akan tetap bertahan. Kemudian Sun Jiang menyerang kawanan hewan buas. Setelah itu, Sun Jiang bertarung dengan Patriarch Shen. Segera Patriarch Shen masuk ke dalam formasi roh. Keberadaannya di sana mendapat serangan dari naga roh hingga terluka. Lantas Sun Jiang terus menyerangnya. Akan tetapi paman ketiga berkhianat dan mengancam akan membunuh Yun Jiang bila Sun Jiang tak meletakkan pedangnya. Sontak saja Sun Jiang merasa kesal karena pamannya telah bekerja sama dengan pihak musuh. Mendengar ocehan Sun Jiang, paman ketiga berujar dia harus memilih yang terkuat demi keselamatan dirinya. Apalagi keluarga Jiang telah meremehkan paman ketiga. Bahkan, keluarga Jiang mengambil Xiaoling sebagai menantu. Kehadiran Xiaoling bagi paman ketiga adalah sebuah aib. Selama ini, paman ketiga mengincar kepemimpinan kekuasaan keluarga Jiang. Dengan bersatu sama keluarga Shen, maka ambisi paman ketiga akan tercapai. Kemudian paman ketiga meminta Sun Jiang segera menuruti perintahnya. Karena takut terjadi apa-apa pada adiknya, Sun Jiang akhirnya menjatuhkan pedangnya. Di sisi lain, Xiaoling telah berada di kota Fuchen, sedang dikelilingi para pelayan keluarga Shen. Lantas mereka menyerang Xiaoling. Akan tetapi Xiaoling mampu mengalahkan musuh-musuhnya dalam sekali serang. Di saat para pelayan pingsan, keluarlah pil ungu dari mulut mereka. Sontak saja Xiaoling merasa ada keanehan pada tubuh para pelayan keluarga Shen. Sementara di kediaman keluarga Jiang, Patriarch Shen membawa Sun Jiang ke dalam ruangan. Kini Sun Jiang menjadi tawanan Patriarch Shen. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuh Sun Jiang, Patriarch Shen tertarik padanya. Melihat perilaku tak sopan Patriarch Shen, Sun Jiang langsung mengeluarkan kata-kata cacian. Akan tetapi Patriarch Shen tak peduli, malah berujar kalau ia setuju bila anak lelakinya begitu tergila-gila pada Sun Jiang. Karena Sun Jiang mempunyai keindahan yang sempurna. Patriarch Shen juga berkata kalau Liu memintanya tidak membunuh Sun Jiang. Meski demikian, Patriarch Shen bisa memiliki Sun Jiang.
Ketika menyadari kalau paman ketiga ada di belakangnya, Patriark Shen langsung mengusirnya. Melihat kakaknya akan diperlakukan tak pantas oleh Patriark Shen, Yun Jiang berteriak minta Sun Jiang dibebaskan. Akan tetapi Sun Jiang tak berdaya, apalagi paman ketiga mengikatnya. Setelah paman ketiga dan Yun Jiang pergi, Patriark Shen ingin melakukan tindakan tercela pada Sun Jiang. Segera Sun Jiang memberi tendangan pada Patriark Shen. Kemudian, Patriark Shen mengeluarkan serangan hingga tubuh Sun Jiang tak bisa bergerak. Selanjutnya, paman ketiga meminta Yun Jiang diam. Kalau tidak, ia akan membunuhnya. Kemudian Xie Chen menyerang paman ketiga hingga ia pingsan. Yun Jiang mengira Xie Chen adalah Xiaoling, hingga ia memanggilnya dengan sebutan kakak ipar. Akan tetapi Yun Jiang menyadari kalau pria di hadapannya adalah orang lain. Lantas Xie Chen mengatakan ia datang untuk membantu keluarga Jiang sebagai bentuk terima kasihnya pada Xiaoling. Lalu Yun Jiang memohon agar Xie Chen menolong kakaknya yang kini dalam bahaya. Sehingga bergegaslah Xie Chen dan Yun Jiang pergi ke tempat Yun Jiang ditawan. Setibanya di sana, Xie Chen dikagetkan sama kelakuan tak pantas Patriark Shen yang ingin menjahili Sun Jiang. Segera Xie Chen langsung menyerangnya. Kemudian Xie Chen membantu Sun Jiang untuk bisa bergerak. Setelah itu Xie Chen dan Sun Jiang melawan Patriark Shen. Di sela pertarungan Sun Jiang meminta Yun Jiang untuk mencari Patriark Jiang. Kemudian ketiganya bertarung sengit, di mana Patriark Shen berhasil memojokkan Xie Chen. Lalu Yun Jiang beradu pedang dengan Patriark Shen. Patriark Shen pun kewalahan menghadapi Sun Jiang, apalagi energi spiritualnya hampir habis. Sehingga ia berlari menuju formasi roh untuk menyerap energi spiritual. Lantas Sun Jiang dan Xie Chen mengejar kemana perginya Patriark Shen. Sementara Yun Jiang berhasil menemukan Patriark Jiang, membawanya pergi ke formasi roh. Sedangkan di lokasi formasi roh milik keluarga Jiang, Xie Chen dan Sun Jiang dikagetkan dengan Patriark Shen telah selesai menyerap energi spiritual. Akibatnya Patriark Shen bertambah kuat. Kemudian Patriark Shen meminum pil ungu. Setelah itu Patriark Shen menggunakan jurus iblis ungu menyerang Xie Chen. Kekuatan luar biasa itu menyebabkan Xie Chen terluka parah. Kini giliran Sun Jiang yang diserang. Akan tetapi Sun Jiang tak menyerah. Dirinya mengeluarkan kekuatan naganya. Setelah melepaskan diri dari kendali Patriark Shen, Sun Jiang hendak menyatukan diri dengan naga putih. Sontak saja Patriark Jiang yang baru tiba memohon kepada anaknya untuk tidak melakukan itu. Karena Sun Jiang bisa mati. Namun Sun Jiang tak mendengarkan omongan ayahnya. Demi menyelamatkan keluarga Jiang, Sun Jiang harus melakukannya. Sehingga Sun Jiang mulai meminta sang naga menyatukan diri padanya. Untung saja Xiaoling datang tepat waktu dengan memutus meridian dalam tubuh Sun Jiang. Lantas Xiaoling berkata, ia baru saja menjadi pengantin baru, tak rela ditinggal pergi istrinya. Melihat kehadiran Xiaoling di sana, Patriark Shen sangat kesal. Lantas Patriark Shen mau menghajar Xiaoling. Namun, hanya satu serangan dari Xiaoling, Patriark Shen tumbang. Sontak saja Sun Jiang dikagetkan dengan kekuatan suaminya. Sun Jiang tak menyangka kalau Xiaoling sangat kuat. Mendengar pujian istrinya, Xiaoling berkata kalau dirinya lemah, mana mungkin pria pemabuk dari keluarga Shen memohon maaf darinya. Setelah itu, Xie Chen menghampiri Xiaoling meminta maaf karena ia tidak bisa melindungi keluarga Jiang. Lantas, Xiaoling berterima kasih dan kalau bukan bantuan Xie Chen, Sun Jiang tidak akan baik-baik saja sampai kedatangannya. Dari kejauhan, Liu memperhatikan Xiaoling and the gang. Lalu, Liu bergumam dan ia penasaran melihat reaksi dari Xiaoling saat merebut Sun Jiang darinya. Segera Liu menghampiri Xiaoling dan kawan-kawan. Setelah itu, Liu memerintahkan Xiaoling menyerahkan Sun Jiang kepadanya. Pada kesempatan itu, Liu mengeluarkan pedang ilahi. Lantas, Xiaoling berkata kalau ia tak perlu repot pergi ke Tenggara untuk mengambil pedang. Karena sekarang Xiaoling tinggal merebut pedang ilahi itu dari Liu. Kemudian Xiaoling menyuruh Sun Jiang mundur. Sebab Liu bukan tandingannya. Karena Xiaoling yang akan menghadapi Liu. Mendadak Xie Chen kerasukan akibat pil pemberian Liu yang ia minum. Sehingga Xie Chen dalam kendali Liu dan langsung menusuk tubuh Xiaoling dengan pedangnya.
Alhasil Xiaoling terkapar. Sontak saja Sun Jiang dan kawan-kawan panik. Selanjutnya Sun Jiang melihat ada keanehan pada diri Xie Chen. Sepintas Liu teringat di saat kota Fuchen kacau balau. Ia sedang berdiri di atap memperhatikan orang-orang sibuk pergi ke lokasi pedang ilahi berada. Kala itu Liu bergumam untuk menangani Xiaoling ia harus mempunyai beberapa cara. Setelah itu, diperlihatkan saat Liu berada di rumah Xie Chen, di mana Liu memberikan pil kepada Xie Chen alih-alih mengatakan untuk pemulihan kesehatan, padahal niat Liu agar Xie Chen dalam pengaruhnya. Kembali ke masa depan, di mana Sun Jiang berkata apa yang sudah diperbuat oleh Liu terhadap Xie Chen. Kemudian Liu menerapkan kekuatannya pada tubuh Sun Jiang, membuatnya tak bisa bergerak. Lantas Liu berkata kalau pesonanya sangat mudah menaklukkan banyak lelaki, termasuk Xie Chen. Setelah itu Liu mendekati Sun Jiang sembari berkata bahwa ia sudah lama menantikan tubuh sempurna Sun Jiang. Apalagi dari latar belakang keluarganya, Sun Jiang mempunyai kelebihan dari siapapun. Karena sang ayah mempunyai darah murni, begitu juga dengan ibu Sun Jiang, seharusnya Sun Jiang menjadi orang termasyhur. Hanya saja Sun Jiang lahir di keluarga cabang yang membuatnya tidak terlalu terekspos. Meski demikian, tak menampik bahwa Sun Jiang mewarisi darah murni milik ayah dan ibunya. Berkat itu juga Sun Jiang memiliki rupa yang sangat cantik dan bau tubuh Sun Jiang sangat harum. Sehingga Liu amat tertarik menyantap tubuh Sun Jiang. Dengan begitu semua hal yang ada pada Sun Jiang bisa menjadi milik Liu. Lantas Liu hendak memutilasi tubuh Sun Jiang untuk disantap. Akan tetapi ketika ia melakukan penyerangan pelahap jiwa keluar. Kemudian Liu amat kesal menyerang pelahap jiwa. Namun serangan terhadapnya tak mempan sama sekali membuat Liu keheranan. Lalu pelahap jiwa mengatakan kalau ia bukan manusia melainkan pedang roh. Mendengar kabar tersebut, Liu sangat senang karena esensi roh milik Liu sama persis dengan kepunyaan pelahap jiwa. Akhirnya duel antara pelahap jiwa dan Liu terjadi. Di pertandingan itu Liu lebih unggul. Alhasil, pelahap jiwa dapat dipojokkan oleh Liu. Mendadak, pelahap jiwa kembali bangkit menyerang Liu. Sembari tertawa, pelahap jiwa mengatakan ia sudah menyerap pedang ilahi agar menjadi bagian tubuhnya. Namun, saat mengetahui Liu baik-baik saja, pelahap jiwa keheranan. Lantas, Liu berkata walau pelahap jiwa sudah menyatu dengan pedang ilahi tanpa adanya energi spiritual tingkat tinggi, dirinya tak akan mampu melawan Liu. Dengan mudah, Liu membawa pelahap jiwa ke hadapannya. Lalu Liu mulai mencekik leher pelahap jiwa. Mendadak, tindakan Liu terhenti akibat serangan dari Xiaoling. Sontak saja, Liu terkaget-kaget. Xiaoling masih hidup. Kemudian Xiaoling memberitahukan bahwa kala itu, saat bertarung sama para pelayan keluarga Shen, ia melihat keanehan pada tubuh mereka. Begitu menatap ke arah Xie Chen, Xiaoling mampu merasakan kalau Xie Chen mengalami hal serupa seperti para pelayan keluarga Shen. Sehingga Xiaoling menyentuh bahu Xie Chen untuk menghilangkan pengaruh dari obat pemberian Liu. Mendengar hal itu, Liu amat kesal. Kemudian Xiaoling berterima kasih. Berkat Liu, pelahap jiwa mau menyerap pedang ilahi. Sebab kalau Xiaoling yang menyuruh pelahap jiwa tidak akan sudi melakukannya. Sementara pelahap jiwa mau kabur, lantas Xiaoling memanggil paksa pelahap jiwa. Akhirnya pelahap jiwa berada di bawah kendali Xiaoling. Sedangkan Patriarch Jiang mengatakan kalau ia ingin memberitahu soal garis keturunan keluarga Jiang. Namun Patriarch Jiang belum mempunyai waktu yang tepat untuk membicarakannya. Lalu Sun Jiang berkata ia telah lama mengetahui hal itu. Karena situasi tak berpihak pada Liu, dia menyatukan dirinya dengan energi hewan roh milik keluarga Jiang, sehingga Liu memiliki kekuatan rubah putih. Selanjutnya, Liu dan Xiaoling bertarung dengan sengit. Kemudian Xiaoling melancarkan teknik rantai surgawi. Akibatnya, Liu kewalahan menghadapi serangan rantai surgawi. Akhirnya, Xiaoling bisa menjerat Liu hingga hancur berkeping-keping. Selesai bertarung, Sun Jiang langsung memeluk Xiaoling. Sontak saja, Xiaoling kaget. Istrinya selama ini cuek mengapa berbuat demikian. Setelah itu, Yun Jiang juga memeluk kakak iparnya. Keesokan harinya saat Sun Jiang mengantarkan sarapan buat Xiaoling,
Ia melihat kamar sudah kosong. Hanya surat dan buku kultivasi yang ditinggalkan Xiaoling. Kemudian Sun Jiang membaca surat tersebut, di mana isinya Xiaoling akan pergi ke kota Bunxia untuk mengumpulkan pedang ilahi lainnya. Xiaoling juga meninggalkan buku kultivasi agar memperkuat energi spiritual Sun Jiang. Di sisi lain, Xiaoling dan pelahap jiwa melakukan perjalanan. Mendadak terdengar Sun Jiang memanggil Xiaoling. Kemudian diperlihatkan kilas balik sebelum Sun Jiang menyusul Xiaoling, di mana Sun Jiang menghadap sang ayah dan menyerahkan buku kultivasi pemberian Xiaoling. Sun Jiang mengabarkan kepada Patriarch Jiang bahwa suaminya telah pergi ke kota Bunxia. Setelah berpikir sejenak, Patriarch Jiang memerintahkan Sun Jiang untuk pergi ke tempat keluarga Jiang yang ada di kota Bunxia dan membantu Xiaoling. Sontak saja Sun Jiang menyetujui permintaan Patriarch Jiang. Kembali ke TKP, Sun Jiang berkata ia tak akan membiarkan Xiaoling pergi sendirian. Maka Sun Jiang akan menemani perjalanan Xiaoling. Sehingga keduanya berangkat bersama. Ketika melihat banyak anggur, Xiaoling bertanya soal itu. Kemudian Sun Jiang berkata, kalau nantinya anggur itu akan dihadiahkan untuk keluarga Jiang di kota Bunxia. Karena kelak mereka pasti membutuhkan bantuan keluarga Jiang. Sementara Yun Jiang bersembunyi di belakang tong anggur. Di lain sisi ada sekelompok orang berpakaian hitam. Ternyata Li Tianao menjadi bagian dari kelompok itu. Kemudian Li Tianao berkata, suruhan mereka Liu telah modar. Lantas salah satu bagian dari kelompok itu mengatakan bahwa kota Bunxia ada di bawah kendalinya. Sehingga mereka dengan mudah akan menjerat Xiaoling. Li Tianao memperingati anak buahnya untuk tidak menyerang secara langsung. Sebelum sang MC berhasil mengumpulkan semua pedang ilahi. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Well, meskipun ceritanya mungkin tampak asli dan menjanjikan, itu hanya terdiri dari kiasan klise semata. Xiaoling dipandang rendah sebagai sampah oleh mertuanya dan antagonis dari cerita seperti setiap donghua kultivasi lainnya. Meskipun sedikit terasa agak buru-buru, tapi masih cukup rapi dalam penyampaian ceritanya. Pewarnaan ceritanya menarik dan terkonsep. Dari warna baju, pepohonan, suasana alam, dan hiruk-pikuk desa serta warganya. Plot cerita sangat singkat sehingga membuat jalan ceritanya terasa cepat. Namun, donghua ini mampu membuat penonton merasakan sensasi menegangkan di setiap kisahnya. Oke lah guys, Mimin pamit dulu. See you dan bye-bye. Ciao.